Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu, berkat pimpinan-Mu saja, maka kami dapat melalui hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 23 ayat 30. Tertulis demikian. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sesuatu yang menjadi keharusan seringkali terasa tidak menyenangkan untuk dilakukan? Banyak orang merasa tidak enjoy untuk pergi ke kantor, karena itu adalah keharusan. Anak-anak merasa tidak enjoy untuk gosok gigi, karena merasa itu adalah keharusan. Banyak pelajar yang tidak enjoy ke sekolah, karena merasa itu adalah keharusan. Segala sesuatu yang harus dikerjakan, seringkali terasa tidak menyenangkan. Hal ini sebenarnya disebabkan karena cara pandang kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Seandainya kita mengubah cara pandang kita, bahwa kita ke kantor bukan karena keharusan, tapi karena mau melayani orang lain dan mau mensupport keluarga yang kita kasihi, maka kita akan dengan senang hati pergi bekerja. Kalau kita memandang gosok gigi sebagai cara untuk menjaga kesehatan gigi kita, maka kita akan melakukannya dengan senang hati. Kalau kita pergi ke sekolah karena memandang bahwa kita sedang membangun masa depan yang baik, maka kita akan dengan senang hati pergi dan belajar di sekolah. Tanpa cinta, maka segala keharusan menjadi tidak menyenangkan. Tapi dengan cinta, segala sesuatu akan dikerjakan dengan hati yang gembira. Dalam 1 Tawarik pasal 23 ayat 30 ini dituliskan, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Di sini dinyatakan tentang orang-orang yang bertugas untuk menyanyikan syukur dan pujian bagi Tuhan setiap hari, pada waktu pagi dan petang. 2 kali dalam sehari mereka harus melakukan tugasnya untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Bayangkan setiap hari melakukan hal itu. Kalau rutinitas harian ini tidak dilakukan dengan cinta kepada Tuhan, maka pujian dan syukur kepada Tuhan hanya akan menjadi lip service belaka. Kalau tugas itu hanya dilakukan karena kewajiban, maka pujian syukur yang dinaikkan hanyalah merupakan kemunafikan. Kalau tugas itu dilakukan semata demi gaji, maka pujian itu tidak sungguh lahir dari hati. Dalam keseharian kita, saat bangun pagi, mungkin dulu kita masih merasa wajib untuk berdoa, masih merasa terpaksa untuk merenungkan firman-Nya. Tapi kalau kita mengerti akan kasih Tuhan dan mengenal akan pribadinya, bahwa Dia adalah Tuhan kita, Bapa kita yang baik, maka kita tidak akan merasa terpaksa untuk berdoa dan mendengar atau membaca firman Tuhan. Tapi itu akan menjadi sebuah sukacita bagi kita untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Cinta akan membuat kita bergairah untuk berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan suara firman-Nya. Cinta akan membuat kita bersemangat untuk mencari Tuhan. Cinta akan Tuhan akan membuat kita bersemangat dalam memuji dan bersyukur kepada-Nya. Tapi kalau cinta sudah memudar, gairah dan semangat itu tidak akan ada lagi. Semua yang berhubungan dengan Tuhan akan ditinggalkan
dan dianggap menghabiskan waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kondisi kita pada saat ini? Apakah kita merasa sebuah kewajiban dan keterpaksaan untuk berdoa, bersyukur dan memuji Tuhan? Apakah kita merasa terpaksa untuk membaca atau mendengarkan firman-Nya? Adakah kita merasa terpaksa untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau iya, mungkin cinta kasih kita pada Tuhan sudah mulai berkurang. Dan bukan kebetulan firman Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita. Tuhan mau kita kembali kepada kasih yang semula, yaitu kasih yang sungguh-sungguh berkobar bagi Tuhan. Mari jangan biarkan cinta kasih kita pada Tuhan menjadi padam, tapi jaga agar kasih kita padanya selalu berkobar-kobar, agar kita tidak hanyut terbawa arus dunia ini, tapi tetap setia sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan dan menyadarkan kami mengenai kasih cinta yang tulus kepada Tuhan. Kami sadari dan kami akui, terkadang kami merasa bahwa beribadah kepada Tuhan merupakan sebuah keterpaksaan. Tapi hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa seharusnya hal yang demikian bukanlah keterpaksaan, tapi merupakan sukacita untuk kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Berdoa adalah suatu sukacita, bernyanyi, bersyukur adalah sukacita, beribadah adalah sukacita, suatu kesukaan dan kesenangan bagi kami untuk kami lakukan. Jamah hati kami semua Tuhan, setiap kami masing-masing yang saat ini sudah mulai pudar kasih kepadamu, kembali dikobarkan oleh kuasa Roh Kudus. Ajar kami untuk semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai-Mu Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, Engkau layak dipuji disembah, Engkau layak menerima pujian hormat syukur kami, Engkau layak menerima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus membentuk kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami menjadi semakin sempurna seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar tangan Tuhan melawat kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.